ketiga masih sama saya Tio Tomo dan juga rekan saya pengangkut air dari Yogyakarta. Saya asisten Coach Justin. Coach Justin hari Kalau ini. gitu saya jadi PA-nya Mas Vincent. Saya pengganti Cipeng, saya capung. Yang Cipeng masih lagi marah-marah kayaknya nih Lagi hangat marah-marah. banget di sosial media dia ya. Kalau menurut Pak Vincent dan Coach Justin, kenapa sih Cipeng kerjanya marah-marah mulu? Apa yang membuat dia tuh jadi emosian gitu orangnya? Kayaknya dia biasanya orang kayak gitu Iya. ya, kurang dikeluarkan hasrat. Biasanya ya. Bisa jadi Bisa ya. jadi. Lebih ke ini mungkin Bang, dia kan dokter kan. Dia punya darah tinggi. Jadi dia ketika marah-marah, kalau mau nurunin bisa sendiri suntik gitu deh. Kalau menurut Coach Justin, kenapa sih Cipeng Kardus marah-marah? aja dia. Ada poin. Kardus saya tuh Cipeng. Iya. Ya gimana, dia sekarang kemarin marah-marah sama Liverpool. Terus realitanya Liverpoolnya kalah. Ya. Ini kan realita Ya, kalah di menit benar. terakhir ya kan. Terus yang nyetak gol kartu merah. Ya. Terus juga ya lihat cerita ya dah gitu. Setiap kali dia kemana-mana kasihan sama Ses dia. Tapi gue baru ngelihat Liverpool main kemarin sama 90 menit. Gitu. Mainnya ternyata modal cepet doang. Iya. Bener loh. Modal cepet tapi wah ini dibandingin tahun lalu mah jauh banget. Jauh. Modal apa ya? Modal pragmatis lah. Iya. Tut, main cepet banget. Banyak long ball, counter, dan lain-lain. Karena mereka sekarang butuh hasil. Iya, Dan benar. kalau mereka meraih hasil, semua stabil, baru pelan-pelan bisa diperbaiki. Mental dulu yang Sekarang dinaikin. iya fansnya itu pengen menang, pengen poin. Oh ternyata sama aja sama klub yang akan kita bahas di Bedah Sampai Clear sesaat ini. Kalau klub lu beda ini. Ya gimana Coach? Lebih santai klubmu Bang. Lah kan masa kan dia bilang kan Liverpool butuh hasil. Karena butuh kemenangan ya sama kayak tim terbaik dunia ini. Musang King. Musang King. King Kong. Ya nggak apa-apa kok. Sebenarnya kan gini ya kan kemarin kan kita memiliki kan imbang lawan West Ham ya. Iya. Kan? Ya, sebenarnya nggak buruk-buruk amat 9 pertandingan tidak terkalahkan. Iya. Tadi gue ngomong sama Mas Vincent di luar kayak kok gue lupa ya rasanya kalah. Nah. Lebih gak ada konten sih dia. Gak ada konten marah-marah lagi dia. Rindu kan kalian semua lihat saya marah-marah. Gue sih ngelihatnya nggak begitu ya. Gue ngelihatnya MU menang lawan Arsenal City, which is big team. Ya. Dari permainan, City sama Arsenal pasti menyerang. Iya. Pasti berusaha pegang bola. Iya. Dan ini bukan tahun ini bahwa MU bisa menang lawan Arsenal City. Yes. MU sering lawan lah, ya kan? Karena mereka dapat space. Gue bilang 5 match beruntun, habis itu ketemu tim yang nggak besar, 5-6 match kalau nggak termasuk Newcastle. Bisa nggak sapu bersih? Sulit. 2 match, habis itu 2 match kan menang. Itu pun lawan Spurs 10 orang. Iya. Dan nggak mendominasi atau apa. Iya. Kemarin baru kehilangan poin. Iya. Nah lihat 2-3 lagi, kalau seandainya mereka nggak menang, percaya diri menurun lagi. Tenang aja, nggak masalah. Yang penting semua tutorial cara mengalahkan City, Liverpool, dan Arsenal ada di YouTube MU. Tapi ini nggak sih Ole sebagai fans ini kayak momen dulu si Ole pertama megang MU kan begitu juga. Iya, Betul. iya. Kayak gitu 8 juga kan. match nggak kalah. Iya benar. Tapi emang iya, maksudnya itu kan ini Mas Vincent kayak pasti ketika ada pelatih baru, semuanya baru, dan lu mencoba hal yang baru, ya jadinya kan seger lagi ya. Iya. Honeymoon Honeymoon period. Dan Iya, orang iya. bilang ketika imbang lawan West Ham, honeymoon period Carrick sudah selesai. Gue sih berharap tidak ya. Honeymoon terus sampai akhir musim. Iya. Karena gini masa tim lu tuh main seminggu sekali. Iya. Ada yang main 1 kali dalam 2 minggu. Iya. Karena Arsenal, contoh. ya kan Arsenal main setiap minggu, tengah pekan. Enggak, kan. seminggu 2 kali malah Arsenal main. Nah ini Man United dikasih jadwal cosplay jadwal Liga Champion nih Coach Mas Vincent. Imbang nih, lu lihat deh. Lu lihat jadwal Man United ketika main di midweek itu pasti hasilnya jelek. Kalah sama Grimsby Town, ya kan kalah sama Everton 10 pemain, imbang lawan Wolves juga. Emang nggak bisa dikasih cosplay Liga Champion. Tapi secara style si Carrick udah siap champion tuh sekarang. Udah pakai jas yang panjang gitu sekarang. Long coat, Iya kan, ya? long. Karena awal-awal dia masih kayak alumni yang diangkat jadi pelatih gitu. Yang masih pakai jaket doang. Sekarang pakainya udah keren. Tapi secara permainan oke dong coach. MU gue sih berapa kali nonton lebih dibandingkan. Iya, kembali lagi parameter oke itu apa, perbandingannya apa. Kalau lu bandingin sama Amorim jelas, Ya. oke. Tapi kalau lihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh Carrick nggak banyak. Iya. Iya. Dia hanya bermain sesuai dengan kapasitasnya. Yang gue udah berkali-kali bilang, puluhan kali. Iya. Lu kalau main 3-4-3, Bruno nggak bisa main. Lu nggak butuh Bruno. Iya. Lu butuh 2 box to box, nggak ada DM.
Nah lu sekarang punya 2 anchor, lu kasih Bruno free roll. Iya. Tadi gue baru taping Offside Duo, bahas sama Panji yang juga fans itu. Bruno gue bilang udah bukan levelnya, untuk gue Bruno topnya, top Bruno, top pemain dunia itu zamannya Ole. Yes. Habis itu bener Bruno top. Sekarang Bruno udah menurun. Bruno tetap bagus, tetap pemain terbaik di MU. Tapi bukan top dunia. Ya. Ngerti nggak? Nah, apakah sekarang MU bermain bagus? Ya, lebih bagus, sirkulasi bola lebih cepat, jarak antar pemain lebih dekat, lebih ngalir. Karena bermain sesuai dengan kapasitas pemainnya. Yang itu diabaikan sama Amorim. Jadi apakah MU bermain hebat? Ya enggak juga. Sesuai pada posisinya. Sesuai pada posisinya, itu aja. Nggak ada lebih-lebihnya. Kompetennya pas. Iya. Ya kan? Pemainnya happy gitu, pemainnya kelihatan Happy happy. kelihatan. Happy, itu penting. Itu kelihatan banget di match pertama waktu di bawah Carrick. Happy banget pemainnya. Itu kelihatan dari mukanya mereka masuk lapangan. Oh, they gonna win the game. Tapi Bruno masih menurut gua untuk di IPL sekarang masih one of the best lah. Iya, karena sekarang nyaris nggak ada yang bermain dengan playmaker. Iya Nah, benar. dan dulu kan terakhir City kan? Kevin De Bruyne. Iya. Kevin De Bruyne. Sekarang kan nggak ada lagi. Si Bruno kan hampir rekor ya, mencahin rekor assist kan. Bang. Tinggal berapa gol Udah lagi. nomor 1 sekarang paling Udah tinggi di nomor atas. 12 assist musim ini. Malain Bruno. Oh belum. Tapi emang si Kalau Bruno termasuk di IPL iya. Tapi apakah Bruno ini gue bandingin tadi gue bilang gue bandingin sama Modric. Gue bilang Modric lebih hebat daripada Bruno dari sisi kontribusi. Panji bilang kan dia kan main di Madrid, betul. Ini bukan masalah menang atau cetak gol banyak. Ya. Tapi kontribusi lu membuat tim lu, pemain lu lebih hebat. Bruno nggak bisa. Kalau nggak MU tahun lalu nggak rank 15. Ya kan tahun lalu kan main 2 musim main gak pakai kiper. Bukan. Pakai, Bang. Gak pakai kiper itu 2 musim loh. Justru di situ lo harus lihat perannya Bruno seperti apa sebagai leader, sebagai pemain terbaik. Iya betul. Emang gue juga kadang suka gemes sama dia, suka ngedumel gitu. Jatuh ngedumel. Iya. Tapi kalau Terlalu banyak komplain, betul. komplain, betul. Portugal banget. Iya. Porsi tukang jaga. Betul. Emang. Tapi ya itu kalau ngomongin musim lalu, Man United musim lalu main gak pakai kiper, coach. Gak pakai Nggak kiper. lalu meremehkan orang. Pakai. Apa? Bayangan doang. Maksudnya dia di belakang gawang kan. Ya tapi kan yang rame juga karena Man United akhirnya imbang melawan West Ham itu yang rame adalah si Frank Iliat ini ya, yang si Yang United si Strand. gondongnya. Kribo. Nah dia kan dia janji 5 pertandingan kalau United menang di 5 pertandingan semua kompetisi dia akan tidak akan potong rambut sampai United menang 5 kali. Enggak, Ya. bentar. Ini gue agak stupid ya. Emang. Enggak ada penting-pentingnya sama sekali. Who cares dia dipotong atau enggak rambutnya? Emang coach, emang. Yang bikin heboh kan fans MU doang. Iya. Enggak ada hubungan dengan match, enggak ada hubungan dengan manajemen, enggak ada hubungan dengan pemain. Gini. Kok dibikin heboh sama orang kayak begitu? Kalau gue pribadi, gue sih mikirnya kayak ngapain? Lu pertama lu bikin janji sama Man United yang nggak bisa dipegang gitu, ya kan? Menang sekali kita udah Tapi alhamdulillah. dia siapa sih, Bang? Ya influencer aja. Lu bayangin ya. Influencer. Lu bayangin ya, MU saking Iya. emang buat dia followersnya influencer? sejuta, influencer. Follower berapa? Sekarang 1 juta. Mending Raditya Dika suruh gondrong. Lebih dari 1 juta, cuma 1 juta doang. Betul, 1 juta doang. Tapi gue ngeliatnya gini coach, maksudnya dia tuh jadinya kayak memanfaatkan situasi Man United. Iya. Ya kan? Iya. Sebenarnya ketika Man United imbang sama West Ham, kalau lihat di track record ke belakang, United kan kagak pernah menang di stadion itu. Orang terakhir kali teknik pertandingan terakhir di United dikalahin sama West Ham di Iya, kandangnya benar. dia. Jadi ketika United imbang, orang tuh pikirnya buruk karena ya si Frank ini Frank nggak Ile. jadi cukur rambut. Gue mikirnya lah kan urusan lu ya. Iya. Ngapain bikin janji kalau tidak bisa Dan ditepati. nggak ada pentingnya, dia mau ditabrak onta juga nggak ada yang peduli. Nah, konteksnya apa sih di waktu kok tiba-tiba ditabrak onta? Who cares gitu loh. Enggak, ini sama situasi kayak dulu Bellerin yang di Arsenal nggak suka sama Arsenal TV. Oh, FTV. Nah, iya, FTV. iya, iya. Karena Bellerin mikir, lah lu kok dapat untung dari maki-maki gue mau pemain yang lain, iya, gitu. Jadi ini untungnya, lah bener juga setelah gue pikir-pikir, ya iya juga ya, yang untung lu. Terus lu sekarang followers lu 1 juta, kalaupun lu nggak cukur-cukur rambut nggak, juga, just dapat dokas Nah, banyak. ini yang untung. Sekarang gue tanya, yang tolol siapa?
Yang kasih dia panggung fans MU itu yang tolong. Bukan MSMU, media. Nazar juga Iya kan? enggak, kecuali Nazar itu. Kalau Nazar itu agak lumayan. Gue rasa dia Bang. juga itu yang bikin seri. Iya. Karena kalau dia potong rambut selesai karirnya dia. Betul, kan udah nggak diomongin bubar. lagi. Sampai sama Carrick dibahas loh. Iya. Gue lihat potongan pada saat Carrick press ngebahas? conference. Iya, Carrick pada bilang. saat press conference ada yang tanya, Carrick lu tahu nggak tentang ini kasus? Ya gue tahu, anak gue yang kasih tahu, tapi ya gue nggak peduli gitu. Iyalah. Bruno juga nggak peduli, terus Van Rooney juga bilang Ya iyalah. Ya beneran, gue juga bilang kayak, "Lu ngapain sih peduliin ya? Ya udahlah kalau nggak mau potong urusan lu bukan urusan kita. Nah yang penting kan masih 9 pertandingan tidak terkalahkan. Iya. Ya kan dengan rekor ini, menurut Mas Vincent, apakah Carrick effect ini asik? Efek Carrick ini bisa dikhawatirkan oleh Arsenal nggak? Musim ini? Hah. Musim ini enggak. Weh. Musim ini enggak, jujur musim ini enggak. Enggak tahu kalau Carrick jadi naik ya, jadi pelatih kepala di musim depan. Mungkin iya, mungkin juga enggak. Tapi definitely buat musim ini sih Jauh lah selesai ya. sih kalau buat MU sih. Jauh lah ya. Untuk gelar juara ya, title contender. Ya United tidak bersama Masuk sendiri. Champions League aja harus rebutan sama gitu. Liverpool Iya. sama Tenang, Chelsea. itu udah pasti masuk Liga Champion. Enggak, Asia gua nggak kali. yakin. Ya, chill, we Ketemu got this. Sandong lu. Tapi kalau ngelihat yang lainnya sih mungkin aja sih coach. Iya. Lihat tim-tim yang lainnya yang bersaing di Champions. Sama-sama nggak konsisten. Iya sih ya. Chelsea nggak konsisten. Aston Liverpool Villa masih juga ada gitu. peluang Chelsea juga kan, sama Coach? Man United sohipan, konco kental. Yang Seri, satu sama. imbang juga. Sama, poinnya beda 1. Terus United main seminggu sekali, coach. Udah, istirahatnya kebanyakan. Ya, Kalau itu buat sih. pemain bola coach gue pengen nanya, seminggu sekali dibandingin 2 minggu sekali selain fisik ya, tapi apakah jauh lebih mending main 2 kali dalam seminggu karena lu kan terbiasa gitu dengan ritmenya. Jadi pemain bola itu main 2 kali seminggu itu aman. Nggak, secara fisik itu nggak ada masalah, secara medical. Iya. Yang jadi masalah itu kan psikis. Psikisnya benar. Oh, pressure ya. Pressure. Iya, Iya, itu yang nggak semua orang bisa seperti itu. Every week. Lu kan bukan main bola 90 menit, persiapan menjelang ke sana. Iya. Lu nggak bisa ngapa-ngapain, mungkin kumpul di hotel, nggak bisa ketemu keluarganya. Habis pulang, lu nggak istirahat, terus latihan ringan, tactical nggak bisa dibahas, mungkin hanya di atas kertas. Next match main lagi, itu yang berat. Jadi Bukan 90 menit di lapangan doang bukan ya. 90 menit di lapangan doang. Fokus ya, coach. Fokus Iya, ya. iya, itu yang susah. Makanya jarang pemain bola yang ngikutin bola malahnya, Coach ya. Fokusnya main Udah aja malas gitu, udah nih. malas sih kan, Mang. Tiap hari bola. Iya, banyak yang Nggak- kalau diajak nyaris ngomong nggak pun ada. nggak paham dia. Ya Betul. udah, main aja udah. Terus efek bentar lagi World Cup itu ngaruh juga nggak coach ke apa yang lagi berjalan deh musim ini? Ngaruh. Ngaruh, Kenapa? Jadi pemain yang nyaris masuk ke timnas atau tidak, Iya. itu banyak yang pindah. Agar mereka dapat menit bermain. Contoh, Donyal Malen, Iya. yang Iya. Belanda. Pindah ke Roma. Iya. Oke, sekarang di Roma jadi starter. Iya. Jadi ada beberapa pemain yang bisa main atau bisa enggak. Dan bahkan pemain yang enggak sering bermain itu ngeri juga, ketar-ketir juga. Nah, Apakah bisa masuk ke timnas atau tidak? Contohnya Luke Shaw pas Piala Dunia tidak pernah cedera. Selalu sembuh kalau mau Piala Dunia. Habis Piala Dunia Nggak apa-apa. out 3 tahun, 4 tahun. Kalau yang 2 tahun lalu Piala Eropa dia cedera 1 musim, dia main Iya. di final Piala Eropa kan lebih aneh lagi. Iya. Ya, ya. Jadi kepake terus ya? ngaruhnya di situ. Iya. Kalau lebih ke performance-nya coach misalkan lebih nahan takut cedera karena kalau dia cedera kan selesai. Nggak mungkin. Enggak ya. Nggak. Karena lu cedera bisa di latihan juga. Oh, Nggak iya. mungkin. Bisa Lu harus berikan segalanya pada saat lu diberi menit bermain. Ya, tapi cedera juga bisa datang seperti Santiago Canizares 2002 cedera karena kena botol sampo Iya. jempolnya. Semua cedera bisa. Justru gue bilang pemain yang diberi kesempatan, yang event, contoh paling bagus itu pemainnya Leeds, Yang mana? wingernya Belanda, Summerville. Summerville. Oke. Iya. Dia itu nggak pernah main di timnas utama, Iya. tapi pernah terseleksi, belum pernah main. Ini kan nyaris dipanggil nggak. Jadi tiap kali dia tampil, dia harus membuktikan bahwa dia bagus. Dan kalau gue jadi Kuman akan gue ambil. Karena winger timnas kan Gakpo doang, winger kiri. Iya kan? Lagi begitu lah. Iya, Gakpo lagi amburadul. Mending lu panggil dia. Nah, disitulah dia harus membuktikan. Karena dia main juga di Leeds, bukan klub besar. Ya. Tapi dulu yang kasihan terus tuh Jibril Cisse tuh, coach kalau Kenapa? dia tiap mau Piala Dunia tuh jago dan ini kerja keras terus, tapi tiap mau Piala Dunia cedera terus. Marco Reus Iya juga kan? sama, Si Marco Cisse, Reus. iya. Ya, semoga lah Piala Dunia nanti Inggris yang juara. Enggak. Bisa gue bilang. Saya nih. Gue nonton final, jadi semoga Belanda yang itu.
Amin kalau itu gua aminin. Amin. Jadi semoga Belanda yang Mas masuk. Bubut emang tuh gimana Piala Dunia? Inggris sama Italia. Oh iya. Tapi Italia belum tentu lolos juga sih. Lolos aja belum. Kalau nggak lolos, hat-trick nggak lolos loh. Iya. Parah banget tuh. Tapi cerminan liganya juga, Coach. Kenapa Ya, liganya lu- emangnya? Ya. Lu ngomong begini, kalau gue ngomong gue diserbu sama Serie A. Karena saya Juventus. Karena gue berkali-kali liganya. ngomong seperti ini, Iya. karena liganya. Iya. Nggak terima iya. mereka. Udah kalau kardus, Emang kardus iya. aja. Gitu. Tapi Como kok semalam menang loh. Iya. Masuk. Penalti. Iya, adu penalti. Tapi kalau perhatiin Como di Liga ya, ini kan Copa kemarin. Iya. Copa. Lawan Sama klub Poli. besar dibantai. Ya, masalah. Bantainya itu 4-0, 5-0. Tapi kan kalahin Juventus. Kalian Juventus. Juventus. Iya. Juventus kan Oh, Juventus masih klub besar ya? Mamat sama Ferry Irvandi ngamuk deh sama gue. kalau tua masih. Besarnya nggak tahu. Coach. Ya tapi yang sudah besar juga dan sudah dipastikan masuk ke final adalah Arsenal. Akhirnya masuk final ke Yes. Piala Carabao Cup yang selalu Piala Ciki. Piala Lu kan Ciki. dulu Piala Ciki mulu. Kira tim lu Enggak, masuk nih. Kebo. Ciki itu FA, ini kebo. Ini kebo. Nah ini Bukan masuk nih. Karabau, kebo. Nah ini masuk nih. Lu gimana nih prioritasnya nih? Nggak ngaruh buat gue sama sekali. Ada orang banyak yang bilang Lu kalau sebagai pelatih udah jalan 7 tahun, Ya. lu keluarkan duit 1,2 miliar euro, inceran lu piala kebo gitu. Ngincer sih enggak coach, tapi kalau udah di final ya udah all out Udah aja. all out, Bener. itu betul. Iya. Jadi kalau dapat oke aja, Iya. nggak Oke aja. masalah. Tapi Tapi kalau- baru trofi kedua dalam 7 tahun. Oh iya bener juga. Bener juga trofi kedua. Tapi kan orang bilang bahwa ini Community Shield nggak gua anggap trofi, cuma Iya, satu iya, match. iya. Iya, tapi kan orang banyak yang bilang nih kalau Arsenal musimnya akan berjalan mulus dari si final ini. Kalau misalkan Arsenal nanti kalah sama City, apakah di selanjutnya akan menurun, Mas Vincent? Efeknya gitu tuh, kayak Liverpool waktu itu gitu kan? Ya, iya dan enggak sih kalau gua. Iya, gua nggak tahu mentalnya sekarang pemain-pemain Arsenal seperti apa sih. So far ya bisa dibuktikan begitu abis kalah selalu win streak gitu kan. Sekarang udah kemenangan keberapa ya? Udah habis dari kalah sama MU udah 5 match terakhir 5 match sekali terakhir. menang loh. 5 match terakhir. Iya, sekali menang. Emang iya? Enggak, Lawan setelah dari Sunderland- MU tapi menang terus coach 4 Sunderland match kalau menang. nggak salah. Bentar, Sunderland menang. Gue cek dulu. Champion menang kan? Champion menang. Heeh. Iya, kemarin juga menang Tapi kan nanti setelah ini tayang berarti Arsenal sudah selesai melawan Brentford. lawan Brentford. Ya Iya, kan kita iya. nggak tahu Brentford lagi bagus nih. Nah ini match Arsenal nih. Arsenal buka dong. Enggak ada yang menang-menang terus ya? Menang Ya, kali, menang, dua menang, menang. kali, Ya. kalah sekali. Setelah MU menang terus, betul. Menang terus. Ya. Iya, Gue lihat di mana tadi? Gua sih pengennya sih tetap diambil ya ini sama Arteta dan Arsenal ya walaupun Piala Kebo apa sebutannya ini sekaligus buat ya lawannya City pula gitu yang lagi ngintilin di bawah. Tapi kalau ngalahin di Piala Kebo mungkin itu jadi modal buat nanti ketika di liganya. Dan kalau nggak salah ketemu City sampai berapa kali ya? Sampai April masih akan ketemu terus karena tempel-tempelan. Kalau Liga Champion undian ya Iya, nanti ini Liga bisa ketemu Champion City juga. juga. Oh, Perempat iya. final kalau nggak salah Iya, bisa iya, ketemu City juga. Jadi sampai pertandingan terakhir which is di bulan April. At least 2 kali final itu 22 Maret sama di Liga 18 April. Iya, jadi sampai 18 2 kali. April tuh akan ini kalau misalkan bertemu terus dan kita nggak tahu juga kalau misalnya di Piala FA City sama Arsenal terus-terusan sampai final terus tiba-tiba Iya. ketemu di final sampai akhir musim. Ini dulu lah Kebo ini nih, gue rasa bukan cuman pialanya tapi statement Arsenal. Iya. Statement itu menurut gue tuh. Ya. Gue rasa memang kalau bisa menang, ini mood booster lah. Iya, Buat Arsenal bahwa bisa. Cuman gue gak yakin menang masalahnya. that's the point. Kenapa coach? Kenapa coach? Nggak, gini, lu lihat 2 tahun yang lalu pada saat City juara, itu Arsenal lagi bagus-bagusnya loh. Oh parah. Itu the best seasonnya Martinelli. Ya, Oke? ya. City lagi jelek. Yang juara siapa? Tetap City. Orang yang suka meremehkan perannya Pep Guardiola. Awal-awal City terseok-seok, beli pemain so-so nggak bisa adaptasi. Runner up juga kok. Selisih 6 poin. Arsenal kalah 1, City menang tinggal 3 poin. 3 poin easy untuk disalip. Berapa bulan yang lalu unggulnya berapa? 12 poin kan? 12-9. Ya, sekarang cuma 6 poin. Masalah psikologis, mereka itu udah biasa juara. Pep udah tahu how to motivate. This guy ini asisten pelatih dulu. Ngerti nggak? Jadi kalau lu mau 7 tahun, mentalnya tetap asisten pelatih. Kalau lu 7 tahun,
dengan modal 1,2 miliar lu masih ngandelin corner kick. Vincent aja yang Enggak lah, enggak ngandelin corner kick, coach. Enggak lah. Gue ini kadang-kadang suka secara data efektivitas set piece itu MU loh yang megang di tahun ini. Kita nomor 2. Iya. Oh iya, servis FC. Ini bisa diminum kan? Bisa, bisa. bisa. MU loh. Jadi ya kalau orang bilang set piece FC, on goal FC, gue sih Enggak, tapi you expect more lah. Dari Arsenal, dari si permainan. Jangan bilang banyak cedera ini itu. Enggak, lu justru pelatih harus punya plan A, plan B, plan C. Ya, yang bikin gue, kritikan gue yang selalu gue lontarkan tiap tahun adalah pembelian pemain. Tahun ini masih oke di bawah Berta. Iya. Tapi you don't buy Gyökeres for 70 million. Yes. Mendingan mana pembelian Gyökeres apa Madueke? Gue Iya. mending Madueke. Oh ya. Iya. gue Gyökeres kalau gue. Sama. nih, Verstappen. Gyökeres juga. Gue mending Madueke. Gue lihat Madueke sekarang seperti Madueke yang di PSV, bukan yang di Chelsea. Oke. Gue ngelihat presence-nya kalau Gyökeres, coach. Maksudnya ya secara kontribusi memang tidak segitu ya, tapi presence di lapangannya gue nggak tahu kenapa jadi membuat pemain yang lain lebih nyaman. Gue lihat Gyökeres tuh real striker. Iya. Iya. Kayak Giroud. Iya. Iya. Tapi sama Arteta disuruh ke kiri, kanan, turun ke bawah, suruh kemana-mana. This guy kapasitasnya itu terbatas. Lu lihat dia 10 kali kontrol bola, 12 kali hilang bola. Tapi kemarin jadi pengganti bagus banget itu. Iya. Kelihatan banget. Lu lihat golnya. Iya. Kan gol real Tap in, striker. tap in, iya. Nah, jadi kalau lu punya striker kayak Gyökeres, biarin dia di depan aja lah. Nggak usah suruh kerja, suruh bolak-balik kiri kanan, suruh dribble. Mungkin disuruh Arteta begitu, coach. Cuman dianya aja yang Dianya yang impro. Tapi ya kalau ngomongin Gyökeres ya kan awal musim fans Arsenal langsung kayak begini nih. Set, wah 20 gol per musim. Tapi kan ternyata ya nggak nyetak gol kan. Gue nonton Arsenal lawan Sporting di Stadion Sporting di Portugal. Gue nonton. Dibantai itu. Ini pemain kayak apa ini? Mau dibeli loh. Dia bilang, kita menang lawan itu. Gue taruh sama orang-orang Portugal. Gue capek denger orang, kan gue deket sama orang dubes kedutaan kan. Para diplomat, wah dibantai ntar Arsenal sama semua. Kita bisa bantai City apalagi. Gue bilang, lu nonton match lawan City nggak? Oke. Golnya itu dari counter sama penalti. What makes you think lu bisa bantai Arsenal? Sampai gue capek dengernya dari semua orang ngomong, gini deh gak usah banyak cincong, kita taruhan aja. Siapa yang berani? Uwe, Gak usah jauh-jauh. Gak usah banyak-banyak, 100 euro aja. Kagak ada yang berani, my friend. Kagak ada yang berani. Itu dibantai 4-0, 5-0. 5-1. 5-1 ya. Gue di situ gue dapet tiket dari dubes kan, jadi VIP semua. VIP orang Sporting semua. Gue masih Siapa ya? Abel Xavier. Sama Abel Xavier kan Benfica. Bilang, Bel, gue kalau Arsenal cetak gol lagi, gue selebrasi boleh. Dia bilang, oh boleh, but after that you have to run. Masih kuat lalu lari kok. Itu tua-tua itu sangar-sangar loh. Ngamuk-ngamuknya gila itu orang tua-tua itu. Fans Sporting. I mean dari situ gue liat, ini bukan striker yang dipilih. Itulah kenapa gue selalu ngotot minta Vlahovic. Vlahovic. Kenapa Vlahovic? Kalau untuk gue, dari segala lini, dari sisi shooting, dari sisi skill, dari sisi kontrol bola, dari siapa, selevel di atas Gyökeres. Oke, berarti Gyökeres itu kan masih raw nih. Belum Premier League proven. Sangat belum lah. Setengah musim baru lah, coach. Oke, gue nggak mau ngejas. Tapi apakah, pertanyaan kan adalah apakah ini pemain dibeli yang bisa membuat Arsenal menjadi juara? Don't get me wrong, gue happy kalau Arsenal juara, oke? Gue akan bikin video, gue minta maaf ke Arteta kalau Arsenal juara. Tapi gue begitu yakin Arsenal nggak juara EPL. Gue lebih yakin ke Champions League, walaupun banyak orang ngetahuin juga fans MU terutama. Kita lihat nanti kalau Arsenal bener juara Champions League, keluarin itu semua video. Lu juga sama Champions League juga. Enggak, gue Premier League, Champions League gue. Lebih Premier League daripada Lebih Premier Champions League League. kalau gue. Kalau gue lebih Champions League daripada Premier League. Gue entah kenapa UCL FC Bayern lagi. Iya, kalau itu. Udah dibantai banyak. Ya santai aja, Bos. Santai aja, Bos. Aku sih sama kayak Coach Justin. Apa? Biar dipotong orang aja biar sama. Biar kalau bener ngikut, kalau bener kan jadi ikut anginnya Coach Justin. Tapi oke lah Coach Arteta. Gue sih makanya gue sebagai fans Arsenal yang udah dari lama, gue ngelihat sekarang gue udah happy, gue happy. Tiap minggu gue bisa seneng gitu ya. Enjoy, betul. Iya. Gue juga, makanya gue selalu bilang sama, itu udah bertahun-tahun.
Lu kalau sama Arsenal, enjoy the moment Iya, aja. enjoy banget Iya, gua. kan lahir itu istilah enjoy the moment. Ya karena gue tahu Arsenal nggak akan kemana-mana juga. Benar. Jadi enjoy aja. Di bawah Arteta nggak akan kemana-mana. Makanya gue bilang enjoy aja. Ini yang gini-gini nih yang sering banget dipotong terus orang-orang langsung marah-marah sama Coach Justin nih. Ya kalau gue sih termasuk yang nggak setuju sama Coach Justin ya, maksudnya terlepas dari Banyak fans Arsenal nggak setuju. Iya, sama iya, gue. iya. That's okay. Arteta kan? Termasuk soal Eddie Arteta. Brokoli pun nggak setuju sama gue. gue nggak segitunya mengagung-agungkan Arteta iya, tapi untuk disegitukan juga kayaknya enggak lah. Oke lah, selama ini gue kayaknya cukup terhibur juga nonton Arsenal. Oh gitu. iya, terhibur ya. Cuman pada saat banyak yang cedera, dia nggak tahu harus ngapain. Dia cuma punya plan A, nggak punya plan B, plan C. Tapi kalau misalnya musim ini akhir musim, katakanlah, misalkan tropilas lah, Ya. udah pasti Arteta masih cabut. Nggak juga. Belum tentu. Lu apa? Kalau lu tanya gue, 3 tahun lalu dia harus cabut. Pas dari pertama kali dia bikin box-to-box, dia minta Arteta cabut Iya. tuh. Cuman yang jadi masalah, Amerika ini kan tahu sendiri. Arteta make money kok. Iya. Itulah kenapa dia nggak akan dipecat. Karena Arsenal make money, make good money. Lu bisa bilang Arsenal tiket termahal, stadion itu penuh terus kok. Iya. Bagus stadionnya, Oh iya. dibandingin yang stadion bocor itu. Tapi menurut Coach kenapa tiketnya semahal itu Coach? Apa? Kenapa tiket di Arsenal semahal itu? Duit, karena banyak fans tolol yang tetap mau datang. tetap mau beli. Kalau fasilitas sama. Apa? Fasilitas apa, view, Nggak ada stadion? bagus, ya biasa aja, Biasa. stadionnya bagus. Stadion mewah lah. Iya, semua oke sama kayak stadion lain lah. Oke. Cuman kenapa orang datang tetap mau datang karena mau lihat, karena mereka Karena Victoria Concordia Transit. Ya, tapi kan gini. Kalau seandainya fans semua bersatu protes terhadap tiket, satu match kita nggak datang. Tapi nggak mungkin terjadi sih. Nggak mungkin terjadi ya, betul. karena mereka tetap mau datang, tetap nonton. Lu sebagai owner apa ngelakukan? Ya lu naikin lagi tiap tahun. Who cares? Belum pernah ada boykot berarti supporter Mana nggak ada datang. boykot. sulit Mas Muk. Itu tim satu lagi yang kalah-kalah mulu aja mesti penuh lah Pak stadionnya. Kalau di Italia sering tuh boykot nggak datang. Italia lebih sangar. Lebih sangar. Kita pernah siaran nih yang Serie A dulu di BIN yang match-nya ditunda 15 menit karena ada di depan tuh ada protes atau apa. 15 menit tunda. Pertandingan macam apa? Inggris nggak bakalan. Padahal tiket di Italia itu udah murah loh. Iya. Di Inggris itu sama. Emang berapa persen tiket terusan sih? Feeling gue 60-70% itu turis atau dari luar yang nggak tiap minggu datang. Jadi itu match klub besar Liverpool, City, MU, City gue nggak tahu. MU, Arsenal, Chelsea pasti full terus. Iya, sekarang lebih banyak turis sih dibandingin Iya. terusannya kan. Oh, gue gampang dapet tiket. Iya. Gue nonton 2 years ago nonton Arsenal Spurs. Iya. Tiket aslinya 150 pounds kalau nggak salah. Lo beli gope. 8 juta. 400 pounds akhirnya. Iya, 400-an. 8 juta untuk satu fucking match gitu. Son cetak 2 gol. Seri pula. Mending buat nonton Liga 1 bisa. Musim Coach kita. Setahun. Tur Jawa Gue itu. intinya kalau Arsenal gue udah ini. Gue malah konsentrasi gue tahun ini kayak, wah ini Ajax kenapa ya? Seneng dia. Lu ngomong depan dia. Happy dia. Enggak, gue setiap tahun selalu kan merhatiin dua ini. Yang satu udah aman, satu nih parah. Kadang-kadang satu aman, satunya aduh. Ajax lagi parah. Parah banget Ajax, ampun bener-bener ampun. Kacau sih, itu kenapa sih Coach? Maksudnya apa Dari yang membuat dia akhirnya? yang membuat Ajax hancur itu pada saat Overmars cabut. Habis itu Van der Sar cabut, tenggelam. Kasus si Overmars kan. Iya. Oh iya kayak ada kasus belakang layar berarti ya, masalahnya kan. Iya, tapi otaknya yang gitu Overmars sama Van der Sar. Nah. Dua-dua cabut ya sampai sekarang terseok-seok. Beli Martin Pass terus dia sama media. Martin Pass Mahal lah. Kena tipu lu. Saya yang nggak terlalu ngikutin Liga Belanda aja tiba-tiba dengar kabar Ajax dibantai. Kapan itu Bang? Ada 5-0. Iya, Sampai iya. segitunya ya. Selalu. Menang 2-0 babak pertama, 2 sama, Di 3-2. Champions League aja amburadul. Amblas. Berarti Kali sekarang menang. Ajax urutan berapa sekarang di Liga di Eredivisie? 3. 4 kayak 4 apa 3 lah gitu. 3. Tiga ya? Champions ya lolos. Lolos. Playoff. masih. Cuman jauh banget sama atas-atas. Isi pemainnya juga aku lihat dulu kan didominasi pemain muda ya Bang. Sekarang tuh banyak yang tua-tua balik lagi kan. Salah satu yang ngerusak itu siapa? Mislintat. Mislintatnya Arsenal. Oh dia di Ajax ya? Pada saat Overmars dia gantiin.
bulan dipecat langsung. Dia beli 12, 13, 14 pemain yang nggak jelas semua. Ujungnya dipecat satu persatu, dibuang pemain-pemain yang dibeli sama dia. Karena kan Ajax kan pada dasarnya biasanya mengutamakan pemain akademi kan. Iya, Akademi. betul. Banyak pemain akademi dari Nah, Ajax. ini mislintat beli pemain yang luar yang mungkin nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. Yang nggak lebih bagus daripada pemain akademi. Henderson, Zinchenko, Iya. siapa Tomiyasu sekarang yang kayak gitu-gitu. Henderson jadi kapten. Rugani aja pernah di situ kayaknya. Rugani pernah. Rugani pernah. Iya, betul. Udah random banget dah sekarang. Nah, tapi lu bagus loh. taruhan sama Pange masih? Masih. Yang si MU sama Arsenal Masih, siapa di atas? masih. Tapi itu lo yakin kan? Iya. Sekarang kan adanya apa? Tiket bisnis lagi? Bisnis Garuda, 2 bisnis kelas ke Singapura PP. Oh, masih sama ya dari dulu ya. No, bisnis kelas. Ya, Pak, ya siap-siap panggil bayarin lagi sih kalau itu mah. Juara Arsenal tahun ini juara. ada. Pangi bilang sama gue, baru kemarin TP Jazz, Coach, gue kayaknya yakin MU sampai akhir musim nggak kalah. Imbang, tapi imbang. Mungkin nggak menang, tapi imbang. Tapi definitely nggak kalah. Oh oke, we'll see. Enggak, Coach, emang fans MU suka banyak halu ya. Buat fans Man United yang berpikir United bisa juara, jangan berpikir sampai Gila sana. lo, baru 4 match menang loh. Iya. Mereka kuasai 1 sosmed semua. Asli kok. Karena Baru itu, 4 asli. pertandingan. Karena itu Coach King MU. Coach. Isi timeline saya tuh skor joget-joget, skor joget-joget gitu semua. Gimana kontennya. jogetnya? Jogetnya contohin dong, jogetnya gimana dong? Macem-macem. Coba dong, coba dong. Macem-macem. Joget kunyah. Macam-macam. Joget kunyah. Yang dulu nggak pernah keluar kandang, sekarang langsung bikin konten tiap hari. Wah, gimana Coach ya kalau ngomongin fans ya? Apalagi kalau ngomongin fans Man United, ada satu bapak-bapak gitu nanya ibu-ibu random lagi CFD di daerah mana gitu tanya, "Ibu, timnya apaan?" Dia diem. Waduh, apa ya? MU. Top of mind orang, Iya, Coach. Udah top of mind orang. Sekarang tiap kali gue ketemu MU. Lu bayangin Aduh, deh, ampun lu jadi dah. dokter Tirta, lagi makan sama anaknya di Tegal, disamperin orang, GGMU dong, GGMU. Lagi lari, diteriakin. Aneh banget. Wah, Gue begitu, Tio. Iya kan? Gue itu wherever I go loh. Gue kan baru pulang dari apalagi dari Surabaya. Nah, Iya. Di Jakarta pun tiap kali gue ke mall kemana selalu MU. Isi bensin, Coach MU gimana? Beli buah-buahan, Coach MU gimana? Wah parah. Parah asli. sobar buat kawan-kawan, ya saya tahu fans Man United banyak, Iya. tapi terkadang berpikir lah, nyapain jangan kayak begitu. Iya. Kan gak enak Tapi gitu ya. MU mengenalkan sepak bola lebih luas lagi ke orang-orang, Bang. Betul. Sekarang orang-orang nggak tahu bola tapi tahu MU. Betul. Nyokap gue kagak pernah ngomongin MU udah lama lah ya. Iya. Kan dulu SD ya ditahu lah gue bola. Terus tiba-tiba MU kenapa sih kok dibahas mulu lah? Iya, Kenapa tiba-tiba nah gue tuh. ngomong ini? Biasanya kirim surat Quran nih ke gue. Nanyanya MU. Yang dibahas Sekuat itu. MU yang juara Arsenal gitu aja. Nah, itu baru. Nggak masalah. Semoga. Nggak masalah. Semoga lu bener. Gue pas tahun lalu sama Onat interview kayak itu. Dia fans Arsenal juga. Iya, kan? iya. Coach gimana? Enggak bakalan. Kalau seandainya Arsenal ini musim lalu, bukan musim ini. iya. Kalau seandainya Arsenal juara gimana? Gini deh Nat, kalau Arsenal juara gue bikin video, gue minta maaf sama Arteta. Dan ujungnya enggak juara juga kan? Off air gitu. Nat, lu yakin Arsenal juara? Enggak juga sih. Nggak, tahun ini lo bikin video, Coach. Yakin gua, tahun ini Coach akan bikin video. Yakin. Mr. IPL ya? Arteta. IPL ya? IPL. IPL. Oke. IPL. Nggak Oke. bakalan gue bikin video. Kepercayaan di fans Arsenal memang harus kita patut acungi jempol ya. Kalau Mas Es percaya dengan Arteta, Koci mesti ragu-ragu icuk dengan Arteta ya. Tapi yang sudah pasti adalah kita ada segmen baru. Namanya ini adalah Ultra Moment Moment Clear. Wah. Di sini kita akan membahas momen ultra atau yang luar biasa di dunia sepak Sepak bola. Langsung yang pertama kita bikin mereka happy dulu. Oh, Ultra Invisible. epic moment Arsenal The Invisible Invisible. Premier League 2003-2004. Mas Mukti pas tahun ini lagi di mana Mas Mukti? Wah, ini saya lawan Juve juga musim ini. Yang ini tahun ini serem ini lawan Juve. Iya. Ini baru-barunya siapa tuh yang David Bentley itu, saya ingat tuh. Siapa? David Bentley. Ada David Bentley. Oh, Bentley. Bentley, apa bacanya, Mas? Bentley. Bentley. Nah, itu, Bentley. Juve juga pernah. Lu bahasa Invisible. Inggrisnya kayak Mamat ya? Fans Juventus Coach. Fans Juventus. Tapi Sama, enggak. gue rasa Ferry Irvani juga begini bahasanya. Tapi ini Coach Invisible. Invisible.
Ya walaupun masa lalu, tapi ini salah satu yang bisa dibanggakan sama fans Arsenal sampai saat ini. Masalahnya nggak ada yang bisa mencapai. Iya sih. Dan semua orang bilang itu Basi, oke betul itu dalam Basi, oke. Masalahnya kalau segampang itu kenapa lu nggak pernah bisa dapet? Itu. Kan gitu. Lu dikasih waktu setiap tahun loh. Piala emas loh ini. Piala Walaupun asli. banyak serinya ya sebenarnya. Iya, Wak, iya, musim iya, lalu. iya, iya. 12 kali seri ya? Kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah, 12 kali, banyak 12 kali seri ya, Invisible. Dan Juve juga pernah, Bang. apa? Juve juga pernah, era Conte. Juve mah dulu mah Serie A udah kayak liga inaugurasi. Ya kan? Siap kali nih. Nggak ada yang bahas Liga Arisan. Kayak lu masuk gitu, masuk. Lu musim liga mulai Juventus juara gitu. 9 kali berturut-turut ya? Lagian Iya, 9 lu tahun. lihat deh, lu kan penggemar Serie A. Iya. Lu lihat satu pelatih ya, contoh lah Pioli atau Oke. Allegri, Allegri. Spalletti, digilir sama di banyak klub. Iya kan? Kok ini kok Kan kayak arisan gitu. ini Itu Gos. dari dulu. Juve kan sekarang posisinya dilatih oleh seseorang yang kepala botak dengan tato Napoli. Oh iya ada tato Napoli. Iya, ada tato Napoli, Bang. Oh pas juara itu Pas ya? juara. Makanya ditutup terus. Gimana gila. waktu Itu kan interview gitu? Pelatih itu gitu aja diputer-puter terus. Diputer Tapi terus. itu Gimana lu bisa maju coba? Dari liganya? zaman dulu begitu sih kayak Ancelotti ya kan, terus Ya. si Marcelo Marcelo Lippi, Lippi. muter-muter. Yaudah, Apa ya, masa terkendala dana atau? Gua bilang Yang ego. nyaman aja lah. Ego Gue ya? kasih tahu, kita bicara Italia. Oke. Makanan terkenal di dunia. Iya. Iya. Mobil terkenal di dunia. Oke. Desainer clothing terkenal di dunia. Iya. Bolanya dulu terkenal di dunia. Iya. Mereka nggak bisa move on. Bahwa mereka merasa mereka Kejayaan merajai masa dunia lalu. dengan faktor-faktor ini. Padahal udah lewat. Itulah kenapa pelatihnya itu aja. ya berarti sama kayak fans Arsenal kalau belum bisa move on dari pemain-pemain yang ada di squad ini, Invisible. Lo best player siapa coach era Invisible? Gue sih selalu berkam lah ya. Gue berkam udah. Dennis Bergkamp, Dennis Udah lah, Henry Bergkamp. lah. Angri. Lu kalau Henry. kalau Bang Henry sama Bergkamp, ya bagusan Henry lah. Bagusan iya, tapi kalau gue suka pribadi secara Stylenya style. stylenya Bergkamp. lebih sophisticated Iya, Bergkamp. benar. I agree. Berkelas. Tapi kalau secara overall ya cari yang Henry. Titi. Walaupun takut naik pesawat ya. Unflying Iya kan? Dutchman. Unflying Dutchman. Dia kan, dia tapi banyak gol Dennis Bergkamp tuh yang memorable, yang kayak gol Newcastle tuh. Newcastle. Yang dia muter, terus yang pas Piala Dunia tuh. Iya. yang Argentina. Dennis Bergkamp. Itu teknik itu. Iya. Itu pure teknik. Itu Bergkamp pure teknik. Nggak bakal dia bikin gol asal gol. Gol itu harus bagus. Iya. Harus indah, harus pakai Karisma. otak. Keren. Sepatu selalu hitam lagi ya. Lo tau gak, dia tuh bapak mertuanya Donny van de Beek. Iya. Oh iya. Ih, Anaknya kawin sama Van de Beek. Aduh, mertuanya pemain bola senior sungkan juga. dia berarti si Invisible tuh pas musim selanjutnya ya yang final Liga Champions lawan Barcelona ya? Iya kan? Iya, Iya kan, selanjutnya yang lawan Barcelona. Yang wasitnya ya Itu begitu gue lah kesel ya. sih. Itu Iya. gue kesel sih. Itu harusnya gak kartu merah ya. Iya. Sol Campbell yang gol duluan tuh. Iya. Wah ini Sol Campbell nih. Itu belum ada VAR. Ya, tapi ya it is what it is, kejadian dan Invisible Dan masih... tahun ini bisa bertemu lagi. Amin. Gue sih amin aja dah. Lu tahu, gue udah siapin tiket ke Budapest. Wey! Temen gue Simon Nainggolan, fans Liverpool bilang, kemarin dia WhatsApp, Coach, kita ke London, kita ituin pawai di London. Bilang enggak, gue lebih percaya di Budapest. Gila ngeri. Ngeri. Gue di London aja. Gue pawai di Di London. London ya. Di London gue ke Budapest. Iya. Enak ya banyak uang kayak gini ya. Tinggal berangkat ya Buk ya. Gimana ya, gimana. Ke Pulau Seribu aja saya. Pulau Macan gimana Pulau Macan? Pulau Macan ya. Ya kalau ngomongin Invisible dan kita juga harus apresiasi sesuatu yang Invisible yang mungkin Yes. sangat jarang terjadi dan mungkin semoga ya bisa terulang lagi adalah tim Amin. nasional futsal Indonesia maju ke final AFC Futsal Asian Cup dan hampir Hampir juara. Tapi harus Gila. diberikan apresiasi dan tepuk tangan yang luar biasa. Sebagai dedengkot futsal di Indonesia, Coach, lu kan semarin nonton sana tuh. Ada video lu viral di video nama Panji, lu salam anak Kensuke. Lu gimana Coach lihat perkembangan futsal sekarang Coach nih? Iya. Gini ya, gue melihat semua orang mendadak suka sama futsal. Which is good. Itu kan tujuan gue dulu pertama kali masuk ke dunia futsal. Gue main futsal dari tahun 79. Oke. Di Indonesia baru 2002, iya. Udah ada di futsal? Belanda. Oh. Di Indonesia baru 2002. Gue pelatih timnas 2004 akhir.
5 tahun sampai Dirtek Timnas 2,5 tahun. Oke. Dengan semua keterbatasan. Karena gue punya keyakinan ini olahraga bakal maju. Oke? Makanya gue rela berkorban. Duit pas-pasan, kalau ada duit pun masih bagi ke pemain. Sampai makanya kalian nggak bisa paham apa yang gue alamin, apa yang gue rasakan. Karena gue lihat perkembangannya luar biasa. Kalian cuma lihat, oh ini masuk final Piala Asia itu luar biasa. Enggak. Dari permainan, gue kenal Hector, oke? Gue yang rekomendasikan Hector ke FFI. Sama anak buah gue, Wilan. Dia yang bilang. Tapi gue pernah zoom sama dia dan gue cukup impresif dengan dia. Cuma ini kan belum punya nama besar ya. Jadi akhirnya diberi kesempatan, kontrak setahun dan berhasil, oke? Tapi kalau lu lihat, yang gue tidak menyangka bahwa Hector sanggup membawa timnas futsal kita ke level secara kualitas, ke level sejauh ini nggak nyangka gue. Itu dahsyat loh. Apa yang mereka tunjukkan, konsistensi dari detik awal sampai detik akhir, bermain dengan intensitas tinggi, itu dahsyat. Itu benar-benar dahsyat. Pressingnya, organisasinya, timingnya, dan pada saat mereka bikin kesalahan, lu lihat gue perhatiin Hector marah-marah ke pemain. Dan harus seperti itu. Kalau lu mau masuk ke level berikutnya, seperti itu. Gue bilang ke beberapa media, gue diinterview di sana kan. Kita itu nempel ke top. Top Asia itu top dunia. Karena Iran rank 5. 20 tahun lalu pada saat gue masih jadi pelatih, Iran juga rank 5. Nggak berubah. Jadi artinya nggak berubah. Cuman dulu, kalau lu kalah 5-0, lu hebat lawan Iran. Gue masih ingat satu event Asian Indoor Games di Macau. Match pertama Indonesia lawan Iran. Gue kalah 7-0. Dikritik biasalah. Setelah event selesai, Iran juara. 7-0 itu kekalahan paling kecil. Sisanya 10-0, 12-0, 14-0. 7-0 itu paling kecil udah. Iran selevel itu. Makanya gue bilang sama coba kalian, kan ada yang nyinyir-nyinyir. 78 itu. Yang nyinyir-nyinyir itu kan. Coba kalian googling dulu, kapan terakhir Iran kebobolan 5 gol? Nggak pernah ya? Piala Dunia lawan Spanyol 5-1. Spanyol urutan 2 ya? Spanyol juara dunia. Juara Ya, dunia. sekarang urutan 2. Bahkan dia juara Asia tuh nggak pernah melalui penalti kan, penalti. Nggak pernah. Jadi lu bisa cetak 5 gol sampai adu penalti. Itu udah luar biasa. Luar biasa itu nggak kebayang buat gue. Nggak pernah. Ibarat kita kalah, ini kedua kali loh. Kita kedua kali kita lolos sejauh ini. Pertama kali kita lolos sama group stage. Lawan di bawah pelatih Iran. Sebelumnya nggak pernah lolos. Di bawah gue juga nggak pernah lolos. Sekarang bisa masuk final. Itu gila. Itu bener-bener gila itu. Lu kalian mesti lihat tuh muka pemain Iran pas adu penalti. Kenceng semua. Iya. Gue yakin tuh kenceng semua tuh. Gue rasa mereka malu bisa dibobol 5 gol. Bahkan kita sempat unggul 5-3. Tapi lawan lu itu rank 5 dunia. Ibarat timnas Indonesia sepak bola ketemu Jerman, ketemu Prancis yang rank 5, ngerti nggak? Benar. Udah dibantai kemana-mana. Gue baru kemarin pertama kali nonton futsal gitu ya. Full gitu. Lama lagi kan? Iya kan udah 5-3, sisa berapa menit kan? 5 menit. Bentar nih. Ternyata berhenti ya waktu kalau Waktu bersih. Makanya lama banget 5 menit. Proses itu kayak basket. MU belum mulai, futsal udah main. Iya. MU mulai, MU selesai, futsal belum beres. Iya. Saya masak gudeg sampai mateng tuh. Lama tuh. Lama banget itu. Iya, bener itu bikin dahsyat dan jangan kaget kalau kedepannya sepak bola juga akan main waktu bersih. Nah, tapi tahu nggak Bang, rahasia kemenangan Iran di saat itu? Apa? Kayaknya baca buku ini deh. Bukunya Coach. Kasih lihat di kamera bukunya Justin. Desainnya keren Di juga. zoom dulu. Coba lagi. Masuk lagi tuh lagi. Mana? Iya. Nah. Ini pemain futsal asli nggak Coach yang buat Iya, cover? pemain gue, anak buah gue. Timnas juga? Enggak, klub pro. Oh. Sebenarnya futsal tuh di kita udah nggak terlalu Udah lama, hype lama ya. Gue inget banget zaman hype di SCBD tuh masih lapangan masih banyak. Iya. Dia sama almarhum Haji Mas Said ya waktu itu ya masih gedein lah futsal.
udah kegerus sama mini soccer lah, Bener. sama yang lain. Sekarang yang main futsal beneran. Lapangan futsal udah menurun sekarang. Jauh lah. Jumlahnya. Iya. Sekarang mini soccer. Nggak keurus juga coach, beberapa coach. Iya. Nggak keurus karena jarang disewa kan. Iya. Jadi Ya kualitasnya itu yang ini. dulu di belakangnya yang sekarang jadi lapangan padel di Bintaro, di Kuartol Bintaro tuh yang tanah kusir. Oh iya, ha? Itu sekarang jadi lapangan padel, Iya, itu lapangan benar. Iya, futsal. futsal, benar. Dulu 5 lapangan tuh. Iya. Dan Makanya semoga dengan kemenangan ini kita Iya. bisa naik lagi. Gue Bisa naik lagi. ngobrol sama Hector, gue tanya, generasi ini gue tahu. Jadi 2019 gue sempet 3 bulan jadi dirtek di bawah Kensuke. Oh, oke. Ini pemain waktu itu U19, U20. 80% dari pemain ini. Jadi yang bentuk mungkin Kensuke dimatangkan dan diangkat kualitasnya, levelnya. Yang gue lihat di 2019 sama sekarang jauh lebih bagus sekarang. Karena dulu juga masih muda kan. Iya. Nah pertanyaan kan berikut, nextnya apa? Iya. Hector meyakinkan gue bahwa level berikutnya itu lebih bagus. Dunia. Harusnya. Amin. Dan jangan kaget juga kalau timnas futsal kita bisa juara dunia duluan karena grassroots-nya banyak. Ya kan, di sekolah-sekolah pasti main futsal. Oh iya. Iya. Kuliah pakai sepatu futsal juga banyak. Iya. Dulu zaman itu. Iya. Jadi fashion cuy, jadi Iya. fashion. Coach, gue lebih pengen nanya ini, Coach, si futsal ini sebenarnya under siapa? PSSIK sama setahu gue juga liga juga masih jalannya lumayan Ya, bagus oke, loh walaupun underground gitu ya. Oke, gini. Futsal itu di bawah FIFA. Oke. Oh. Artinya kalau di bawah FIFA, di bawah PSSI. Oh. Oke. Oke. Zaman gue, futsal di bawah PSSI. Iya. Sampai 2013 baru Haritanu masuk, 2014 masuk, 2015 sempat setahun vakum lah. Habis itu Haritanu masuk, dilepas dari PSSI. Oh. Seperti Brazil. Iya. Jadi Brazil juga punya asosiasi sendiri. Oke. Oke? Namanya, kenapa namanya Federasi Futsal Indonesia bukan Asosiasi Futsal Indonesia? Karena di zaman gue itu ada beberapa orang yang pengen memberi perlawanan terhadap Badan Futsal Nasional. Oke. Bikinlah mereka Asosiasi Futsal Indonesia. Itu sudah terdaftar. Sama Haritanu mau diambil alih, nggak dikasih sama mereka. Oke? Ini berjalan terus. Nah, baru gue kemarin 1-2 hari yang lalu dapat kabar dari orang dalam lah, bahwa FIFA minta futsal jadi asosiasi lagi di bawah PSSI. Baru permintaan FIFA nih. Ini permintaan FIFA, nggak bisa lu punya federasi di bawah asosiasi. Hanya namanya, akhirnya namanya harus diganti jadi Asosiasi Futsal Indonesia. Cuman secara hukum ini masih nggak jelas. Tergantung yang pemilik lama mau lepas atau enggak. Aduh ribet. Dan gue tahu mereka itu siapa. Karena bentuknya zaman gue. Iya. Nah itulah, jadi kalau ditanya apa di bawah FIFA, iya. Sekarang di bawah FIFA. Yang sendiri itu mini soccer. Iya, Minnesota sendiri. Mini soccer sendiri. Tapi kalau mini soccer setelah 10-20 tahun ngetop, Ya. jangan kaget diambil alih dulu. Karena futsal awalnya itu juga sendiri, nggak di bawah sepak bola. Iya, mini soccer Jadi sekarang di bawah FIFA itu beach soccer, futsal, sama sepak bola. Oh iya. Bukan mini soccer. Ya, Minsok kita udah masuk Piala Dunia karena nama saya ada di akta. Oh iya. Bikinnya sih itu. Jangan kaget, mini soccer ada 2 badan sekarang. Yoi. FSMI sama apa gitu, 2. Gitu mulu kita ya. Ada tandingan mulu. Nggak apa. Ya tapi sekali lagi buat netizen ya, Vivin Dedes yang mungkin kemarin tiba-tiba emosi, tapi saran saya jangan nyerang pemain, jangan dibully lah, gila itu mereka sampai final, tadi Coach Jacin udah ngejelasin juga gimana caranya sampai final, ngelawannya siapa, ya kali kata gampang bang. Gue rasa mereka orang-orang yang nggak tahu futsal itu tahu. apa tiba-tiba nonton rame Lu dan kayak Israr ini yang gagal cetak Iya. penalti. This guy baru 21 tahun atau 22 tahun ini. Dia berani mengambil keputusan untuk mengambil penalti. Udah tanggung jawab yang luar biasa. Betul. Messi aja bisa penalti nggak masuk. Ronaldo aja gagal final Liga Champion. Belanda gagal adu penalti tahun 2000 lawan Itali sampai nggak masuk final. Inggris sering gagal adu penalti juga. Semua orang bisa gagal adu penalti. Yes. Kok lu hantem anak baru umur 21 tahun yang berani ambil nggak bisa. Lu harus dukung dia. Ini masih muda, masa depannya masih bagus. Ini pemain yang berkualitas. Masa nggak ngerti gue netizen. Yang lucu kalau komennya gini, lagian sih lu gaya-gaya nama kayak kiri. Lah emang dia Makanya gue bilang kurang statement kayak begitu.
Orang kidal. Oh, gini lah, emang kaki kiri. Ya. Itu tadi ya momen luar biasa dari Invisible juga tim nasional futsal Indonesia. Tepuk tangan lagi buat timnas futsal. Respect. Nextnya berarti akan ada semoga Piala Dunia ya. Berarti Piala Dunia per 4 tahun ya? Per 4 tahun Piala Dunia futsal. 2028 kalau nggak salah ya. 2 tahun. 2 tahun, baru 2 tahun ya. tahun. Akan lagi. Nanti 2028 langsung kan di bulan Januari. Iya. Nah, Piala Dunia itu di bulan Oktober November. Oke. Nah, jadi Piala Asia 2028 jadi kualifikasi untuk Piala Dunia. Ah, 4 besar yang lolos. Makanya kita harus menang sebanyak mungkin biar kita masuk ke 3 besar. Karena yang di seeding kan tuan rumah. Oke. Tuan rumah rank 1 pasti Iran, yang 2 3 ini masih bisa Jepang. Uzbek, Vietnam. Thailand, Vietnam nggak gue hitung. Thailand sama Indonesia. Oke. Nah, 4 negara ini yang kuat ini untuk 2 tempat lagi. Biar seeding, biar Indonesia. Karena repotnya kan kalau Indonesia di pot 2, bisa ketemu Iran sama Jepang. Ini yang repot. Berat. Ah, buru-buru jangan lah, Kemarin jangan Jepang lah. kalah kan sama kita. Kalah. Iya kan nggak selalu, Iya sih. nggak selalu menang Iya. lawan itu. Aduh, pressing ke Jepang gawat itu. Iya. Tapi coach lu jadi ini dong, representatif futsal lagi. Futsal. Jadi buat ngenalin lagi buat anak-anak yang baru-baru sekarang. Jadi Gue besok ada meeting dengan orang futsal. Asik. Dengan pengurus futsal lah. Iya. Nanti gue akan kasih masukan. biar kedengeran lagi lah futsal kayak dulu. Gue ini juga, jadi gue denger berita-berita lah. Kalau gue pengen masuk, pengen cari nama lagi. Listen, kontribusi gue di futsal sekarang itu 0,0. Gak ada. Gue hanya penonton, gue hanya menikmati. Kalau lu minta tolong gue, pasti gue bantu. Nah. Siap. Dan gue bantu juga, buktinya sebelum Piala Asia kan gue interview Hector di Offside Duo. Iya. Gue pasti bantu kalau futsal. Ya, dan yang paling penting juga nih buat kalian semua tadi momen udah luar biasa ya. Tapi juga ada info juga buat Vivien Dedes ya. Buat cowok-cowok nih ya, buat kalian nih para cowok, tahu nggak kalau kulit kepala kita tuh sebagai cowok tuh beda. Ya, nah. Dan kulit kepala kita itu 7 kali lebih rentan terhadap ketombe. Makanya kaum cowok pastinya butuh juga perlindungan yang ultra untuk kulit kepalanya. Dan pas banget sekarang Clear ada yang baru nih, Clear Man Ultra. Dengan 3 kali scalp barrier defense bisa lawan ketombe dan minyak berlebih. Dan info lagi aja dari gua, gak cuma buat host aja ya. Tapi buat para penonton, bahkan buat pemain sepak bola juga cocok banget. Yes. Pas nih buat yang olahraga, gak main bola, padel, lari, semuanya. Cocok. Dan seperti biasa di Ultra Moment Clear versi di kita ini ada dari versi Vivien Dedes juga Coach, Yes. di sosmed. Ini Ini dari siapa masuk? Alifa Putra. Ultra sedih kekalahan timnas Indonesia di final Piala AFF 2010. Iya sih. Sedih tapi ya membanggakan lah. Iya. Membanggakan, hebat banget. Selalu ingat laser kalau saya. 2010 ya. Bener, laser. Laser tuh, Mainan- Bang. tapi emang tahun itu laser gimana mana Bang? Iya terus Laser. tapi bikin rezeki orang-orang sini. Iya. Habis itu pada jualan laser. Laser yang ada gambar-gambar gitu kan. Tapi sebentar, ini AFF 2010 yang banyak konspirasi teori. Betul. Iya, Bang. Ah. Bahkan beberapa kali kita mengundang salah satu alumni 2010 ini komen masih rame Sama banget. aja. Berarti udah 16 tahun yang lalu ya. Kenapa? Karena abis itu kita nggak pernah menang apa-apa juga. Yes. Kalau kita setelah 2010 menang 5 kali juara AFF lah, nggak ada yang bahas ini. Iya benar. Karena kita nyaris terus. Negara nyaris. Nah, tapi ngomongin timnas, bentar lagi kita bakal ada FIFA Matchday, Bang. Oh iya benar. FIFA Matchday. Nah, strategi ultra apa yang cocok dipakai Indonesia untuk FIFA Matchday besok, Coach? Dengan pelatih yang baru. Kita nggak tahu track record pelatih ini, kita nggak ada yang ngikutin dia. Siapa yang ngikutin Kanada? Buang aja kalau ngikutin Kanada. Bener, di Jogja toko sepatu itu. Coach. Jadi gue cuma bisa berharap ya ini pelatih seperti Carrick memanfaatkan kualitas pemain yang ada. Ya. Siapapun orang yang mau diaspora mau apa nggak ngaruh, itu mereka orang Indonesia semua. Dan kalau bisa itu jangan main bertahan lah, capek gue lihat tim main bertahan. Itu gue yang pertama kritik kalau main bertahan. Beliau sudah terlihat di beberapa stadion di Liga 1 kemarin. Udah keliling ya? memantau keliling. Safari Nusantara. Safari. Ya, tapi justru dia harus ke Eropa karena pemain-pemain penting kita main di Eropa kan. Iya, Harus ngeliat juga. Bukannya tinggal dikit coach yang main di Eropa. Makanya lewat TV bisa, Coach. Setengah-setengah lah. Ya, dan kita langsung masuk ke segmen terheboh dalam perskenaan podcast sepak bola Indonesia. Yaitu Muk Trivia Paling Clear. Wah, sekarang harus Oke. Let's go Mas Muk. Kali ini karena bintang tamunya Coach Justin kan terkenal keras kan. Nah, Wih. ini Mock Trivia kali ini sedikit berlawanan. Jadi
Muk trivia kali ini adalah nama-nama pemain yang empuk di dunia sepak bola. Wow, agak keras ya. Kayak siapa Mas Muk? Gak jelas. Nah, jadi ada pemain dari Norwegia nih coach. Pemain dari Norwegia berposisi sebagai pemain tengah. Di Norwegia dia terkenal sebagai pemain yang empuk dan berselai. Nah, Berselai. berselai. Kopi tiam nih. Karena pemain ini bernama Oscar Roti. Beneran ada lagi nih di sini deh. Oscar Roti. Oscar Roti. Oscar Roti. Oscar Roti tuh. Oscar Roti. Oscar Roti. Lanjut lagi, deretan pemain empuk kali ini datang dari timnas Jepang yang bermain di Liga Spanyol, berumur 22 tahun, berposisi sebagai pemain tengah. Pemain ini bernama Pipi Nakai. Oleh Ganes. Leganes. Suku 2, gelandang tengah ya kan. Pipi Nakai. Pipi Nakai karena Ini juga 1,82 pipi meter. empuk. Oke. Gila Pipi Nakai. Pipi Selanjutnya, deretan pemain empuk datang dari Liga Australia. Berumur 24 tahun, berposisi sebagai sayap kanan. Nah, pemain ini selain empuk juga berfungsi bisa untuk memonceng penumpang di belakang. Hah? Karena pemain ini bernama Dorjok. 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 Dia plesetannya dark joke nih sebenarnya. Dorjok. Dorjok. Dorjok lagi. Oke, bonus satu ya. Bonus. Bonus satu. Bonus satu datang dari dunia rugby dunia. Ternyata di dunia rugby juga ada pemain yang empuk juga. Dia berasal dari Australia, berumur 45 tahun. Terkenal sebagai pemain empuk dan bergizi. Pemain ini bernama lengkap Timana James Aporo Tahu. Gimana tahu? Gimana tahu? Mana tahu. Gimana tahu? Oke. Book trivia. Book trivia. Nggak ada lagi di tempat lain, cuma dia doang. Nggak ada, Bang. Bisa keluar nggak? Bisa, bisa. Bisa, Gak oke. penting banget. Orang kayak dia juga cuma satu. Satu, Mas. Kayak nggak ada lagi. Jangan kayak banyak-banyak dia. pas capek, ngurusinnya capek. Gila. Ini dia Mas Mukti, terima kasih Mas Mukti. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita kan waktu itu Coach Jasin sama Mas sudah tanya ya. Ya. Arti Ya. sepak bola, tapi kita tanya kali ini adalah musik. Nah, dari Coach Jasin dan juga Mas Vincent, pesan dan harapan untuk Arsenal musim ini. Ah, ini. Mau yang siapa dulu silakan. Gue dulu dah biar Coach Justin penutup. Gue harapan juara lah. Semua fans pasti berharap juara. Tapi dengan setiap minggu gue disuguhkan sebuah sepak bola yang bisa menghibur gue aja, gue udah happy sebenarnya. Tetap gue pengen juara dan pesannya adalah semoga tahun ini Coach Justin bikin video permintaan maaf buat Arteta. Dan yang Kalau gue juara itu udah pasti ya, sebagai fans pasti kita mau juara. Tapi ya kalau Arsenal menang quadruple aja, Arteta tetap out. Kalau gila sih, lo gila lo Coach. Gila lo. gila, yang bener lu ya. Bener. I'm very serious. Konsisten Arteta loh tetap dia. out. Kan apalagi maksudnya Karena nggak ada pelatih yang menang quadruple, tahun depannya menang quadruple lagi, ujungnya jeblok. Jadi mending out sekarang. Oke, kalau out siapa? Cesc Fabregas. Ya, gila Coach Justin. Justin. Konsisten loh dari pertama kali gue bikin podcast sama di box sama dia, Arteta out sampai berarti Ya. 18 ya. 18 sekarang 2026. 2026. 8 tahun. 8 tahun konsisten ya kan. Konsisten tidak dengan Arteta. Ya, semoga juga Speak Bola biar clear tetap konsisten. Yes. Amin, amin. Setiap pekan ada sampai season selanjutnya. Karena kita mau terima kasih Mas Muk. Ya mungkin terakhir ada yang mau saya tanyakan dengan Coach Justin. Cepetan. Mumpung ketemu ya. Nah. Coach kacamatanya mohon maaf kayak Permen. soalnya tebel bening gitu.
Tapi kacamata Coach Justin itu salah satu yang saya suka, selalu unik-unik. Biasanya Banyak bulat dia. kan Coach? Macam-macam. Macam-macam, Banyak. Gua iya. udah 6, 7. Baru kemarin beli lagi. Warnanya orange sekarang. Tapi yang ini Gak ada kayak ya? meriwing gitu. Terima kasih buat Clear yang masih dan selalu setia mensupport Speak Bola. Thank you Clear. Ya terima kasih buat Vivin Dadas yang masih menikmati Speak Bola biar clear dari season pertama sampai sekarang. Hey. Kita semua di Speak Bola biar clear episode kali ini pamit dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.